Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Anggraini dengan NIM 53024200001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai studi kasus penerapan classless address IP4 pada Fakultas Teknik, di mana terdapat 6 gedung yang terpisah, terdiri atas 5 jurusan yang di dalamnya terdapat 500 host untuk PC kabel dan 500 host untuk wireless. Lalu untuk menentukan kebutuhannya dan tipe device jaringan yang dibutuhkan, lalu implementasi penggunaan routing. Untuk routingnya saya menggunakan routing RIP, dan untuk implementasi firewall-nya menggunakan IP address filtering. Untuk itu saya akan mulai memaparkan apa yang telah saya buat. Untuk pembahasannya, untuk yang pertama saya menentukan host kabel dan nirkabelnya. Pada gedung TE ada 195 host, TS 188, TM 179, PKK 175, Dekanat 95. Nah, cara ini untuk pembagian IP-nya saya menggunakan teknik subnetting CIDR, yaitu kan jumlahnya itu kurang dari 256, sehingga saya menggunakan prefix /24. Subnet masknya 255.255.255.0. Untuk binernya, angka 1 ada 24 dan 0-nya ada 8. Untuk cara perhitungannya itu jumlah biner angka 1 pada oktet terakhir untuk menentukan X dan untuk mencari subnet, dan biner 0 pada oktet terakhir untuk mencari jumlah host per subnet. Sehingga perhitungannya seperti ini, 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 0, itu 1. Karena ini kelas C, sehingga 0-nya 0. Lalu untuk Y-nya, yaitu angka 1, itu ada 8, sehingga 2 pangkat Y min 2 sama dengan 2 pangkat 8 dikurangi 2, yaitu 256, dikurangi 2, yaitu 254, sehingga IP valid nantinya ada 254 host. Untuk gedung Dekanat sendiri memiliki 95 host. Untuk itu saya menggunakan prefix 25. Untuk perhitungannya hampir sama, dan hasilnya itu 126 host. Nah, ini untuk pembagian IP validnya. Network ID untuk teknik elektro, saya memakai 197.168.1.0 dengan mask 24, subnet masknya 255.255.255.0. Untuk IP validnya ada 197.168.1.1 sampai 197.168.1.254. Untuk broadcastnya 197.168.1.255. Untuk teknik sipil, saya menggunakan network ID 197.168.2.0. Untuk teknik mesin 197.168.3.0. Untuk PKK 197.168.4.0. Untuk teknik kimia 197.168.5.0. Untuk dekanat 197.168.6.0. Nah, untuk IP validnya 197.168.6.1 hingga 197.168.6.126. Dan broadcast 197.168.6.127. Untuk pembagian alamat IP per routernya yang digunakan sebagai perangkat, ini juga sudah ada untuk router A, B, C, D,
E dan F. Untuk pembagiannya seperti ini, dan mungkin nanti saya akan langsung memberikan gambarannya ke implementasinya ke Cisco Packet Tracer. Untuk kebutuhannya, untuk setiap gedung TE, TS, TMPKK, dan TK itu menggunakan satu router, 3 switch, dan 1 access point. TKNAT 1 router, 1 switch, dan 1 access point. Sehingga totalnya ada 6 router, 16 switch, dan 6 access point. Switch yang digunakan yaitu D-Link DGS 121052 dengan 48 port GB, 4 SFP WebSmart, lalu akses point yang digunakan UBNT UAP AC yang mendukung 802.11 AC dan kecepatannya hingga 867 Mbps di radio 5 GHz hingga 300 Mbps di radio 2,4 GHz. Yang dapat memberikan alamat IP kepada klien sejumlah 253 host. Nah, ini untuk desainnya. Lalu untuk langkah kerjanya, yang pertama itu, mungkin bisa langsung saja saya share screen. Nah, ini. Langkah yang pertama itu kita nyalakan laptop terlebih dahulu. Lalu jika belum memiliki Cisco Packet Tracer, kita dapat menginstalnya terlebih dahulu. Jika sudah memiliki, langsung saja dibuka untuk Cisco Packet Tracer-nya. Untuk Cisco Packet Tracer ini saya masih menggunakan versi yang 6.2. Nah, ya, setelah kita membuka Cisco Packet Tracer-nya, siapkan perangkat yang dibutuhkan berupa 6 buah router, 6 buah switch, yang mewakili 16 buah switch yang dibutuhkan, lalu akses point-nya juga 6 buah, untuk mewakili 16 buah untuk mewakili 6 buah akses point. Lalu isinya itu juga hanya 2 sebagai untuk mewakili juga. Karena jika kita memasukkan semuanya, maka akan sangat kompleks. Nah, di sini untuk yang pertama kita konfigurasi IP address dengan ketentuannya itu PCA 197.168.1/24. Untuk PCB-nya digit terakhir itu .2. Lalu pada router itu yang terhubung dengan switch 197.168.1.254. Nah, ini tuh nantinya sebagai gateway. Lalu setelah kita setting semuanya sesuai dengan ketentuan, kita setting pada router juga sesuai dengan ketentuan. Setelah semuanya sudah dilakukan penyetingan, untuk cara settingnya itu kita bisa klik PC, lalu di desktop. Di sini ada IP configuration. Nah, di sini kita isikan IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Pada MikroTik, pada router, kita ke config, lalu path ether ini yang terhubung dengan switch, lalu serial ini, serial 2 dan 3 adalah yang terhubung dengan router yang lain. Setelah semuanya disetting, kita langsung melakukan routing RIP. Caranya yaitu memasukkan seluruh network address yang berada yang terhubung pada router ini. Misalnya di router A. Di router A ini kita masukkan network 197.168.1.0
197.168.11.0, 197.168.16.0. Nah, lakukan juga pada router yang lain. Jika semuanya sudah disetting, kita lakukan uji coba. Untuk uji cobanya itu bisa lakukan dari router ke router, PC ke router. Ini tadi udah di filter. Nah, kan sukses. Atau kita juga bisa mengecek dengan melakukan ping pada command prompt. Ping, misalnya kita akan ke teknik mesin ya. Dari gedung PKK mencoba ping PC di teknik mesin. Terus ping 197.168.3.1. Nah, maka hasilnya akan reply TTL. Nah, ini artinya konfigurasi kita telah berhasil. Setelah berhasil melakukan routing, langkah selanjutnya yaitu untuk filtering IP address. Sebelumnya saya tidak melakukan filtering MAC address karena saya tidak dapat melakukannya. Jadi saya memilih untuk mengerjakan filtering IP address. Caranya adalah, misal untuk filtering itu dari PCA ini tidak dapat berkomunikasi dengan PC5 ini. Kita buka desktop, pengaturan ya, firewall, lalu actionnya kita masukkan benai remote IP-nya, kan PCA tadi IP-nya 197.168.1.1. Nah, protokolnya IP, lalu remote wildcard mask-nya 0.0.0.0. Lalu kita add, langsung bisa kita coba untuk ping 197.168.1.1. Ini tidak bisa berkomunikasi. Lalu dari PC A ini juga tidak bisa berkomunikasi ke PC dekana, yaitu dengan IP address 197.168.6.1. Maka konfigurasi filtering ini telah berhasil. Untuk selanjutnya, kesimpulan setelah melakukan praktikum ini, yaitu dimulai dari pembuatan desain, penghitungan pembagian host, dengan teknik subnetting untuk pembagian IP address-nya, lalu melakukan routing dan firewall. Untuk tugas akhir ini, kita dapat melakukan simulasinya secara langsung menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, meskipun menggunakan aplikasi virtual ini, kita masih kurang paham untuk ke lapangannya karena kalau praktikum menggunakan mikrotik, dan menurut saya lebih mudah menggunakan mikrotik daripada menggunakan Cisco ini karena banyak terjadi kendala, serta ada beberapa fitur yang belum dapat diimplementasikan menggunakan Cisco ini. Untuk routing merupakan menghubungkan dua jaringan yang berbeda agar dapat berkomunikasi dan bertukar data. Sedangkan firewall itu kan untuk di jaringan kita perlu adanya keamanan, sehingga kita dapat terlindungi dari serangan virus ataupun gangguan yang lainnya.
Maka dari itu sangat penting untuk kita melakukan atau memberikan firewall security pada PC kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya maupun orang lain yang mendengarkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.